Gubernur Cup Jambi tahun 2023 berlangsung spektakuler. Perhelatan olahraga sepak bola terbesar di Provinsi Jambi ini digelar di Kabupaten Tebo sebagai tuan rumah. Pembukaan Gubernur Cup berlangsung pada 9 Januari 2023 di Stadion Sri Maharaja Batu. Hadir dalam pembukaan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Bupati Tebo Aspan, Ketua Asprof PSSI Provinsi Jambi Fadil Arif, Ketua PKK Tebo Armayanti Aspan, Ketua DPRD Tebo Mazlan, serta para undangan lainnya. Kedatangan Wakil Gubernur Jambi dan tamu undangan disambut dengan pencak silat dan kompangan. Pembukaan Gubernur Cup dimeriahkan dengan penampilan parade tari yang dibawakan oleh 500 pelajar dari berbagai pondok pesantren di Kecamatan Tebo Tengah. Pembukaan di Stadion Sri Maharaja Batu semakin terasa meriah diiringi back sound opening Piala Dunia. Rangkaian pembukaan juga diikuti para atlet dan ofisial tim sepak bola dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Berpadu dalam barisan defile, satu persatu kontingen menyapa para penonton dan tamu undangan yang hadir dalam kemeriahan pembukaan ini. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, Gubernur Cup merupakan salah satu rangkaian kemeriahan hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-66. Dirinya berharap melalui ajang ini, lahir atlet Jambi berprestasi yang nantinya akan dibina lagi oleh KONI dan PSSI. Gubernur Cup diharapkan berjalan aman dan tertib, sehingga kehadiran event olahraga ini dapat menghibur masyarakat. Wagub Abdullah Sani juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kesuksesan terselenggaranya Gubernur Cup 2023. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka Gubernur Cup sepak bola ini di tahun 2023 ini, dan hari ini dilaksanakan pembukaan pelaksanaan daripada Gubernur Cup ini. Harapannya tentunya mudah-mudahan pelaksanaan pembukaan ini sampai awal sampai akhir mudah-mudahan dapat berjalan lancar, aman, tertib, damai, sejahtera. Dan kami yakin pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur, pemerintah dan masyarakat Tebo ini ada Pak Bupati ini, kita betul-betul semua, insya Allah ya Pak Ketua ini yakin bahwa Kabupaten Tebo akan menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang insya Allah akan melaksanakan sebagai negara. Khusus daripada kegiatan alat utama adalah menyemarakan HUT Jambi yang ke-66. Lebih daripada itu adalah bahwa tidak kalah penting juga boleh dikatakan Pak Ketua ya, dalam kerangka pembinaan nanti ke depannya kita akan melihat bibit-bibit yang berpotensi untuk dapat dibina dan seterusnya dari bibit olahraga ini. Kita tahu pemain yang tadi yang baru kita saksikan, alhamdulillah masih relatif muda-muda, ke depan masih panjang untuk mereka. Harapan terakhirnya tentunya adalah pertama, ya mereka yang punya potensi, punya bakat, minat untuk sepak bola ini kita akan dibina oleh KONI, saya dan semuanya, pemerintah semuanya. Sementara itu penjabat Bupati Tebo Aspan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai tuan rumah Gubernur Cup 2023. Di samping menyelenggarakan event olahraga, melalui Gubernur Cup ini juga dapat mempromosikan UMKM yang ada di Kabupaten Tebo, serta mengangkat perekonomian masyarakat di tengah inflasi yang sedang melanda. Kepada para pemain, Aspan menekankan agar dapat menjunjung sportivitas dan terkhusus kepada semua masyarakat Tebo agar dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban.
terima kasih. Seperti tadi yang sudah kita lihat bahwa alhamdulillah pembukaan Gubernur Cup ini berjalan dengan lancar seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, dan kita berterima kasih ditunjuk sebagai tuan rumah ini. Di samping dalam rangka merayakan HUT Provinsi Jambi ini, kita selaku tuan rumah juga dapat mempromosikan UMKM yang ada di Kabupaten Tebo ini dan objek-objek wisata di Kabupaten Tebo ini mempunyai makna yang ganda bagi kita sebagai selain daripada ajang evaluasi kita, ini juga ajang untuk promosi bagi kita terhadap perwisata dan UMKM yang ada di daerah ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di kondisi inflasi yang sedang terjadi sekarang. Mungkin ada himbauan terkait dengan masyarakat, karena di sini kan banyak. Himbauan kita kepada masyarakat, mari kita selaku tuan rumah menjaga ketertiban dan keamanan. Jangan kita pula selaku tuan rumah yang memancing-mancing keributan. Kita yang sama-sama menahan diri dan berusaha untuk agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, aman sampai selesai. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Ahmad Bastari memuji kemeriahan pelaksanaan Gubernur Cup tahun 2023 ini. Dirinya melihat pembukaan berlangsung sangat luar biasa, dilakukan dengan persiapan yang sangat bagus serta antusias penonton yang juga luar biasa. Kondisi sangat luar biasa. Dan persiapan juga udah bagus, lapangan bersih, kemudian penonton juga luar biasa. Mungkin harapan kita Pak kepada penyelenggaraan di Kabupaten Tebo? Harapan kita dilaksanakan yang baik, tidak ada kemungkinan apa dengan sportivitas yang tinggi, sehingga pelaksanaan tetap tahun 2023 ini baik dan bagus. Provinsi Jambi sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PSSI, khususnya Provinsi Jambi, yang mana memang Gubernur Cup ini dilaksanakan setahun sekali untuk menghibur masyarakat. Tapi dalam hal yang penting kami, KONI, dengan dilaksanakannya Gubernur Cup sepak bola ini, kami bisa menyeleksi atlet-atlet yang akan kita bawa di Poprov, insya Allah di bulan 5 nanti, dan setelah Poprov kita akan melaksanakan Porwil. Mudah-mudahan Porwil kita bisa juara dan bisa ikut PON Sumut Aceh nanti. Pertandingan ini harus dilaksanakan secara kesinambungan ya. Tidak akan terjadi pemain hebat, tidak akan terbentuk orang hebat tanpa kompetisi yang reguler, tanpa kompetisi yang ketujuh. Latihan saja tanpa kompetisi itu akan sia-sia. Tapi kompetisi tanpa latihan juga sia-sia. Kombinasi ini harus ditanamkan seluruh insan sepak bola di Provinsi Jambi. Kami di PSSI Provinsi Jambi tetap mengagendakan ya secara reguler dengan sesuai dengan jenjang umur yang ada. Ini insya Allah habis Gubernur Cup, hasil talenta yang dibidik, yang di-scout dari U21 di final di Sekolahbun kemarin akan kita berangkatkan ya. Salah satu uji coba dengan Persib Bandung ya, dengan Persija Junior ya, dan satu klub lagi yang kita inginkan. Sehingga nanti anak-anak ini terlatih ya mental tandingnya. Kemudian kalau memang ada klub ini minat sama anak Jambi ya tinggal ada di sana. Ini salah satu reward yang kita berikan kepada anak-anak muda kita yang secara serius untuk berlatih dan berkompetisi dengan fair and play. Tidak hanya sukses dalam kemeriahan acaranya, pembukaan Gubernur Cup juga berlangsung aman di bawah pengawalan langsung dari Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega. Ada 215 personil gabungan yang diterjunkan untuk memastikan Gubernur Cup berjalan aman tanpa gangguan. Sesuai dengan rencana kita sudah siapkan ada 188 personil Polres, gabungan dengan TNI ada totalnya jadi 215 personil. Kemudian Pemda itu di luar TNI Polri itu juga ada, tapi bukan pengamanan. Peralatan yang kita siapkan apa aja Bu? Ya? Peralatan yang kita Kalau siapkan? peralatan yang pasti kami dari kepolisian tidak menggunakan senjata, hanya berupa pentungan, tapi pun digunakan itu yang terakhir, tidak langsung menggunakan langsung. Kenapa? Karena di sini juga kita adalah hanya mendapatkan komunikasi dengan steward. Jadi nanti yang untuk di lapangan lini depannya atau zona 1 adalah steward dari panitia. Berapa zona? Ya, kalau zona kita ada 4 zona. 4 zona. Ya, 4 zona. Zona pertama itu di pinggir lapangan, itu steward. Nanti untuk yang di
podium ada personel kita, tapi tidak turun ke lapangan. Kemudian di luar, kemudian di tempat penginapan sampai ke jalur itu ada zona 4. Untuk Usai Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka turnamen dengan tendangan bola pertama, kemeriahan hari pertama pembukaan Gubernur Cup juga dimeriahkan dengan laga eksebisi antara kesebelasan Asprof PSSI Provinsi Jambi melawan Aska PSSI Kabupaten Tebo. Meskipun pertandingan ini hanya eksebisi, namun berlangsung sangat seru. Jual beli serangan terjadi di sepanjang laga yang ingin membuktikan kepiawannya dalam mengolah si bundar. Aska PSSI Kabupaten Tebo sempat tertinggal terlebih dahulu melalui sepakan salah satu pemain Asprof PSSI Provinsi. Namun gol tersebut dibalas oleh sepakan terukur pemain Aska PSSI Kabupaten Tebo yang membuat laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Laga perdana Grup A Gubernur Cup 2023 mempertemukan Sarolangun versus Batanghari. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sri Maharaja Batu Selasa 10 Januari 2023 ini berlangsung keras. Pasalnya kedua tim ingin meraih poin penuh pada laga pertama. Bahkan wasit Rianto Valentino harus mengeluarkan 4 kartu selama 90 menit waktu normal untuk kedua tim. Namun kedua tim harus rela berbagi poin setelah skor akhir imbang 2-2. Sementara itu pada partai kedua masih di grup yang sama mempertemukan kesebelasan Tanja Barat versus Kerinci. Pada babak pertama, kesebelasan Kerinci harus tertinggal 1-0 lebih dahulu melalui sepakan Rudiansah di menit ke-7. Pada babak kedua, PS Kerinci kembali kebobolan 3 gol yang dicetak oleh Armulis 2 gol pada menit 47 dan 75 dan gol pamungkas oleh Nur Fitriansyah pada injury time. Sehingga laga berakhir dengan skor 4-0. Atas kemenangan ini, PS Tanja Barat memimpin grup A dengan 3 poin. Pelatih PS Kerinci Robert mengatakan cedera kiper pada menit awal membuat pemain lain down dan juga pemain masih harus beradaptasi dengan lapangan dan pada 4 laga tersisa akan menyelesaikan dengan poin penuh. Kita penyesuaian, mungkin faktor lapangan, faktor cuaca dengan mempengaruhi. Ya, tetapi apapun hasil hari ini, yang jelas anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin kita terima dan nanti besok mungkin kita evaluasi dan kita tetap optimis. Kita masih ada 4 pertandingan lagi. Sementara itu asisten pelatih Tanja Barat Dedi mengaku cukup puas dengan hasil pertandingan, namun mereka tetap akan melakukan evaluasi terutama pada stamina para pemain. Kalau datang dua-duanya Mungkin pertandingan selanjutnya mungkin kami dengan persiapan yang lebih matang lagi untuk pertandingan. evaluasi apa yang kita ini, Pak? Oh ya, untuk evaluasi mungkin kami sedikit menambahkan stamina pemain kami, tetap lebih fokus lagi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. PS Kota Jambi tampil apik saat melawan tuan rumah PS Tebo pada laga pertama penyisihan grup di Stadion Sri Maharaja Batu Rabu sore 11 Januari 2023. Meski menghadapi tuan rumah, Kota Jambi tampil lebih dominan dan menekan, bahkan pada babak pertama unggul 1-0 atas PS Tebo. Setelah tendangan fresh time yang dilakukan pemain Kota Jambi membentur Mistar dan terjadi kemelut, bola liar di depan mulut gawang berhasil disontek oleh Ahmad Haikal. Skor 1-0 berlangsung hingga babak pertama berakhir. Mendapat dukungan langsung dari penonton, pada babak kedua PS Tebo tampil lebih terbuka, bahkan beberapa kali mengancam gawang PS Kota Jambi. Dan pada menit ke-46, publik tuan rumah bergemuruh setelah tandukan Muhammad Nasta gagal ditangkap kiper PS Kota Jambi dan berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Skor ini pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Ya mungkin kendalanya di stamina ya dan kurang fokus dan konsentrasi buat anak-anak. Memang itu yang jadi PR kita sebagai pelatih, akan memperbaiki di pertandingan selanjutnya. Untuk mental tadi siap semua kan? Kalau mental siap. Memang pemain inti dengan pelapis ini kekuatannya berbeda, Pak. Iya, ya kita tahu dan kita sadar bahwasannya tim Kota Jambi bukan tim Kota Jambi seperti tahun lalu, karena tahun ini 7 pemain keluar. Jadi agak kita tim pelatih agak sulit juga menyatukan meramu tim yang ada ini tadi. Sementara itu pelatih PS Tebo Afri Giri mengaku permainan kedua tim sangat bagus, namun PS Tebo juga tetap bersyukur bisa memetik poin. Sengit ya, pertandingan yang lebih bagus, kita semangat, kita juga bagus. Tapi apapun itu ini hasil yang luar biasa ya. Alhamdulillah kita bisa cetak gol satu menyamakan kedudukan walaupun sempat tertinggal karena kita berjuang maksimal. Dan saya juga berterima kasih ke anak-anak ya, segala kemampuan dia bisa menyimbangkan.
Dalam liga lainnya, PS Muara Jambi dan PS Bungo juga bermain imbang dan harus rela berbagi angka. PS Muara Jambi langsung bermain menekan dan berhasil menciptakan gol pada menit ke-15 lewat sepakan kaki kiri Dedi Mulyadi yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang PS Bungo. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, PS Bungo berupaya bangkit dan mengejar ketertinggalan dan akhirnya pada menit ke-30 babak kedua, gol yang ditunggu tercipta setelah tendangan bebas pemain PS Bungo gagal ditangkap sehingga terjadi kemelut dan dengan mudah diceploskan oleh M. Sarip Leoberto. Tidak ada gol tercipta hingga wasit meniup peluit panjang, skor 1-1 berakhir hingga laga usai. Yang pastinya fokus dan konsentrasi pemain, mereka nggak memprediksi juga itu tendangan bebasnya memang punya kualitas ya. Nah, bola reboundnya itu pemain belakang kita nggak antisipasi. Kalau boleh dibilang mereka terkejut kalau bolanya seperti itu, akhirnya membiarkan pemain lawan bisa mengeksekusi itu. Pelatih PS Bungo Tri Kurniawan mengaku kalah di lini tengah sehingga babak pertama PS Bungo ditekan. Namun setelah turun minum, pemain bisa menerapkan instruksi pelatih dan lebih menguasai bola terutama di lini tengah hingga membuahkan hasil dengan skor 1-1. Tadi pemain kita, gelandang kita memang selalu kurang koordinasi yang akhirnya kita selalu kalah di lini tengah. Tapi alhamdulillah dengan cepat kita memperbaiki situasi, alhamdulillah bisa berjalan sebagaimana mestinya dan kita bisa membalikan keadaan menekan pemain. Laga lanjutan babak penyisihan grup A Gubernur Cup 2023 di Stadion Sri Maharaja mempertemukan PS Kerinci dan PS Batanghari. Sejak kick-off babak pertama dimulai, kedua tim langsung tancap gas mengambil inisiatif menyerang. Ketika laga baru berjalan 7 menit, Kerinci mendapat hadiah penalti setelah kiper Batanghari melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pemain nomor 10 Adira Erwanda Putra yang menjadi eksekutor berhasil melesakkan bola dan membuat Kerinci unggul 1-0. Pada menit ke-16, PS Kerinci kembali menambah gol lewat penyerang Jakar Fabdini yang memanfaatkan kesalahan lini belakang Batanghari, skor 2-0 untuk keunggulan Kerinci. PS Batanghari bangkit, akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan lewat pemain nomor punggung 10 yang berhasil menjebol gawang Kerinci lewat tendangan bebas, skor 2-1 berakhir hingga turun minum. Pada babak kedua, PS Batanghari kembali mendapat peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Triwahyu Purnomo yang membuat skor menjadi 2-2 pada menit 57. PS Kerinci kemudian kembali menjauh 3-2 pada menit 75 setelah sepakan pemain nomor 10 tidak bisa dibendung kiper dari PS Batanghari. Meski pertandingan berlangsung sengit, namun hingga babak kedua berakhir, skor tetap bertahan 3-2 untuk keunggulan Kerinci. Jalan paling itu jelas alot ya, alot. Sudah tuh saya itulah pengennya pembaharun lah ya, istilahnya wasit ini kan baru penyegaran ya. Saya pengen wasit itu pemimpin sebenar-benar lah, sebaik-baik lah, yang layak penaltikan, layak pelanggaran. Ini bukan tak nerimo ya, nama main sudah lah. Artinya ini kan bicara ke depan terus. Tiap event apapun pasti kayak gini. Sementara itu pelatih PS Kerinci Rebat Afrika mengatakan telah melakukan evaluasi pada laga pertama melawan PS Tanja Barat dan melakukan rotasi pemain. Syukur ya bisa memperoleh hasil maksimal 3 poin pada sore hari ini. Memang kekalahan pertama kemarin itu dengan Tanja Barat memang jadi pelajaran bagi kita. Makanya kemarin kita evaluasi dalam latihan seperti longgarnya press terhadap lawan kemarin sehingga membuat beberapa gol terjadi di gawang kita. Makanya insya Allah melalui latihan kemarin itu para pemain bisa menerapkan. Sementara itu PS Merangin berpesta gol ke gawang Tanjab Timur dalam laga lanjutan babak penyisihan grup Gubernur Cup 2023. Setelah wasit meniup peluit pertanda babak pertama dimulai, PS Merangin langsung tampil menekan PS Tanjab Timur dan berhasil mencetak gol pertama ketika laga baru berjalan 8 menit melalui pemain nomor punggung 18 Agung Suprianto. PS Tanjab Timur kembali kebobolan pada menit 26, lagi-lagi melalui Agus Suprianto yang berhasil memperdayai penjaga gawang PS Tanjab Timur. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, PS Merangin tidak mengendurkan serangan dan kembali menambah pundi-pundi golnya, yakni 1 gol melalui pemain nomor punggung 11 Hambali, kemudian gol ketiga Agung Suprianto pada menit ke-75 dan Prendi di menit ke-88.
Skor 5-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Tanjab Timur harus mengakui keunggulan Merangin. Insya Allah strategi ada berapa strategi yang jalan, strategi yang belum jalan. Kalau bermain kita menang besar ini ada strategi yang belum ini Bang ya? Ada. Maksimal ya? Ada, belum maksimal, belum. Dibilang puas, ada juga belum puas karena kita tidak bisa menganggap lawan itu lemah karena dari pool ini luar biasa. Iya betul. Oh gitu. Jadi evaluasi apa Bang ke depan Bang? Evaluasi mungkin di lini depan striker mungkin striker belum bisa empatkan peluang sebenarnya. Peluang banyak yang akan terjadi di sini. Mengalami di 5-0 lawan Merangin yang notabene ada 3 pemain luar. Kami ada pemain lokal dan masih muda. Target kami hanya mengikuti sebagian anak muda ini biar berpengalaman apa mental pertandingannya. Mungkin ada sudah yang pernah ikut dan anak-anak ini sebagian adalah anak-anak yang juara Piala Pro 1 kemarin di Sarolangu. Oh gitu. Masih muda. Oh masih itu ya? Oke siap. Pertandingan kedua babak penyisihan grup B sepak bola Gubernur Cup 2023 yang digelar di Stadion Sri Maharaja Batu pada Sabtu 14 Januari 2023 mempertemukan PS Merangin versus PS Kota Jambi. Pertandingan berlangsung alot karena tensi permainan sudah meninggi dan 2 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit untuk masing-masing pemain kesebelasan. Namun tidak ada gol yang tercipta, skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, PS Kota Jambi masih mendominasi permainan, namun sayang tidak satu pun peluang yang menjadi gol, malah PS Merangin yang mampu menciptakan gol setelah Agung Supriyanto dilanggar pemain belakang PS Kota Jambi sehingga wasit menunjuk titik putih. Muhammad Ridwan yang maju sebagai algojo mampu melaksanakan tugasnya dan merubah menjadi 1-0. Bukannya mengejar ketertinggalan, kiper PS Kota Jambi kembali memungut bola dari gawang setelah Ahmad Firza nomor punggung 7 berhasil menciptakan gol lewat tendangan jarak jauh menggunakan kaki kiri pada menit ke-90. Skor 2-0 untuk keunggulan PS Merangin hingga laga usai. Kemenangan ini membuat PS Merangin memimpin klasemen dengan poin 6 dari 2 pertandingan. Kita tetap dengan konsekuen dengan pemain inti karena kita belum aman. Jadi kita kalau emang satu kali Sri kita juara gitu ya. Sementara itu asisten pelatih PS Kota Jambi Afrizal Abbas mengaku PS Merangin hanya lebih beruntung dari PS Kota Jambi. Secara permainan dan penguasaan bola PS Kota Jambi lebih unggul. Banyak evaluasi yang harus dilakukan PS Kota Jambi agar bisa lolos ke semifinal. Secara ini kita menguasai, tapi hari ini faktor keberuntungan belum ada pada kita. Tapi nanti kita evaluasi, insya Allah untuk main berikutnya kita baik. Sementara itu dalam lanjutan sepak bola Gubernur Cup 2023 pada Sabtu sore 14 Januari 2023 di Stadion Sri Maharaja Batu mempertemukan PS Tebo versus PS Sungai Penuh. Pada 15 menit babak pertama, bola dikuasai PS Tebo, bahkan sejumlah peluang tercipta namun tidak satu pun yang berujung gol. Keasikan menyerang PS Tebo kecolongan pada menit ke-21 saat PS Sungai Penuh melakukan tendangan bebas dan terjadi kemelut di depan gawang dengan sepakan terukur oleh Kapten Sungai Penuh Edi Purwako yang membuat papan skor berubah menjadi 1-0. Skor ini bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, kedua tim juga tidak berhasil menciptakan gol dan hingga peluit panjang dibunyikan. Sungai Penuh berhasil mempertahankan keunggulan 1-0. Atas kemenangan ini, Sungai Penuh menduduki urutan kedua grup B, sedangkan PS Tebo tepat di bawahnya dengan poin 1. Pelatih PS Tebo Afri Giri mengakui jika tidak ada penyelesaian akhir, sehingga tidak ada satupun peluang yang bisa dikonversi menjadi gol. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius di mana hanya tinggal 2 pertandingan lagi untuk menentukan lolos tidaknya ke babak selanjutnya. Ya, kita udah berusaha maksimal, tapi kita kalah hari ini. Kita akui kita segi hasil kalah. Selamat untuk Sungai Penuh, tapi kita akan terus berjuang ya. Tidak mungkin di sepak bola. Saya juga apresiasi buat anak-anak sudah berjuang maksimal. Walaupun tidak tercipta gol pada hari ini. Itu ada finishing akhir ya. Dengan begitu banyaknya peluang istilahnya udah beribu-ribu tapi tidak gol juga, ya itulah ya mungkin belum rezeki atau memang masih lemah di sisi finishing anak-anak. Sementara itu pelatih PS Sungai Penuh Yurizal mengatakan telah menginstruksikan kepada pemain agar bermain sportif dan juga tenang dan tidak terpancing dengan pemain maupun penonton di tribun.
Meskipun menang 1-0, masih banyak catatan yang harus diperbaiki untuk menghadapi laga-laga selanjutnya agar bisa lolos ke semifinal. Laga demi laga terus tersaji pada jalannya Gubernur Cup 2023 di Stadion Sri Maharaja Batu, Kabupaten Tebo. Tim 11 kabupaten kota bersaing ketat menggeser lawannya untuk merebut tiket ke semifinal. Laga lanjutan penyisihan Grup A Gubernur Cup 2023 pada Rabu 18 Januari 2023 mempertemukan PS Bungo versus PS Batanghari. Laga berjalan cukup keras, pasalnya kedua tim menginginkan 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Pada babak pertama, PS Batanghari berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui M. Habib pada menit 28. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, PS Bungo tampil lebih menekan dan berhasil menyamakan kedudukan 1-1 pada menit ke-75 melalui titik putih dan yang berhasil dieksekusi oleh Yuda Mega. Mimpi buruk PS Batanghari datang setelah pemain jangkung nomor punggung 19 Yasril Ramadan berhasil menggetarkan jala gawang dengan menyundul sepakan pojok pada menit 86. Skor 2-1 untuk keunggulan Bungo bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Kemenangan ini membuat PS Bungo menempel ketat pemuncak klasemen PS Sanja Barat dengan 8 poin, sedangkan PS Batanghari berada di dasar klasemen dengan 2 poin. Sedangkan PS Bungo akan menghadapi PS Sanja Barat pada laga pamungkas dan PS Batanghari akan menghadapi PS Muaro Jambi. PS Muaro Jambi menang 3-0 atas PS Kerinci dalam lanjutan babak penyisihan Grup A Gubernur Cup 2023 yang dilaksanakan di Stadion Sri Maharaja Batu pada Rabu sore 18 Januari 2023. Masing-masing gol dicetak oleh Yusuf Dwiansah pada menit 36, Rian Saputra pada 50 dan Dedi Haryudi menit ke-55. Kemenangan ini membuat PS Muaro Jambi menduduki urutan 3 klasemen Grup A dengan 5 poin. Terpaut 3 angka dari pemuncak klasemen Grup A dan urutan kedua, yaitu PS Sanja Barat dan PS Bungo yang mengoleksi 8 poin. Pelatih PS Muaro Jambi Octavianus mengaku pemain PS Muaro Jambi baru konsisten dalam pertandingan ini. 3 pemain inti yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu tampak tidak berpengaruh dengan tim, bahkan tim bisa bermain lebih bagus. PS Muaro Jambi sendiri tersisa 1 pertandingan lagi melawan PS Batanghari. Mengalami penurunan 180 derajat ya. Jadi hari ini mereka terapkan dengan baik, mulai defend dari awal ke tengahnya ke belakangnya semuanya jalan. Ada rotasi yang kita lakukan? Iya, ada 3 pemain yang nggak bisa main dan alhamdulillah pemain pengganti mereka juga bermain baik sore. Lebih bagus Bang ya? Ya. Sementara itu peluang PS Muaro Jambi untuk melanjutkan ke putaran selanjutnya sangat tipis. Pasalnya pemuncak klasemen PS Sanja Barat dan urutan kedua PS Bungo akan berhadapan di laga pamungkas. Mereka hanya butuh imbang untuk mengunci posisi juara grup dan runner-up. Sedangkan PS Muaro Jambi akan berhadapan dengan juru kunci PS Batanghari di laga pamungkas. Meskipun lapangan Stadion Sri Maharaja Batu diguyur hujan hingga tergenang, pada Jumat 29 Januari 2023 pertandingan Gubernur Cup tahun 2023 penyisihan Grup A yang mempertemukan PS Bungo versus PS Sanja Barat tetap berlangsung. Genangan air di lapangan membuat kedua tim kesulitan menggiring bola, bahkan tak jarang pemain terjatuh akibat kondisi lapangan yang licin. Meski demikian, PS Bungo berhasil memimpin 1-0 di babak pertama melalui gol Gulam Robani pada menit 22. Pada babak kedua, PS Bungo memperlebar jarak lewat Tommy Saputra pada menit 68 dan 2 gol dicetak Atta Harik, Sony Tanca masing-masing di menit 84 dan injury time. Sedangkan PS Sanja Barat hanya mampu membalas 1 gol melalui Musrindi di menit ke-58. Hasil ini membuat PS Bungo menjadi juara Grup A dengan 11 poin dan lolos ke semifinal. Sedangkan PS Sanja Barat turun 1 tingkat menjadi posisi kedua dengan 8 poin, namun belum bisa dipastikan menjadi runner-up mendampingi PS Bungo. Pasalnya harus menunggu pertandingan PS Muaro Jambi versus PS Batanghari, karena PS Muaro Jambi saat ini telah mengumpulkan 5 poin. Jika Muaro Jambi menang, tentu poinnya akan sama dengan PS Sanja Barat. PS Kota Jambi menang 2-1 atas PS Kota Sungai Penuh. Kemenangan ini membuat PS Kota Jambi menduduki peringkat kedua klasemen sementara Grup B Turnamen Gubernur Cup 2023 yang digelar di Stadion Sri Maharaja Batu. Kota Jambi tertinggal lebih dahulu melalui sepakan permainan Kota Sungai Penuh nomor punggung 7 Andy Purwoko pada menit ke-8. Skor bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Kota Jambi tampil menekan dan pada menit 55 Kota Jambi bisa menyamakan kedudukan melalui sepakan pemain nomor punggung 17.
Saat skor diprediksi akan sama kuat, Kapten PS Kota Jambi Denny Ramadan mampu membalikan keadaan pada menit ke-87 dan membuat Kota Jambi menang 2-1 atas Kota Sungai Penuh. Kemenangan ini membuat PS Kota Jambi menggeser posisi PS Kota Sungai Penuh yang sebelumnya duduk di posisi kedua. Meskipun duduk di urutan kedua, namun Kota Jambi harus menunggu laga PS Tebo versus PS Jabar Timur untuk memastikan lolos ke semifinal. Namun sayang, PS Tebo berhasil menang atas Tanjab Timur 1-0 sehingga posisi Kota Jambi digeser PS Tebo. PS Tebo menang 1-0 atas PS Tanjab Timur dalam laga terakhir babak penyisihan grup Gubernur Cup. Kemenangan ini membuat Tebo mengunci 1 tiket semifinal grup B mendampingi PS Merangin. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, PS Tebo yang memakai kostum putih biru langsung menekan PS Tanjab Timur karena membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya. Tebo pun akhirnya bisa memecahkan kebuntuan pada menit 33. Pemain bernomor punggung 18 Wisnu Wadani sukses mengeksekusi penalti ke gawang PS Tanjab Timur. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, PS Tanjab Timur berusaha membalas namun tetap kesulitan menembus barisan pertahanan PS Tebo. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk keunggulan Tebo tak berubah dan membuat Tebo berhasil mengunci 1 tiket semifinal mendampingi PS Merangin dari grup B. Kemenangan 1-0 sudah cukup untuk PS Tebo menggeser PS Kota Jambi di urutan kedua. Meskipun poin sama yaitu 7, namun PS Tebo lebih sedikit kebobolan dibandingkan PS Kota Jambi. Seluruh pemain PS Tebo dan ofisial serta pejabat Pemkab Tebo langsung mendatangi supporter Laskar Raja Batu, sebutan bagi supporter PS Tebo ke Tribun Sisi Timur, untuk memberi ucapan terima kasih telah mendukung penuh secara langsung. Laga semifinal pertama Gubernur Cup 2023 mempertemukan juara grup A PS Bungo versus runner-up grup B PS Tebo di Stadion Sri Maharaja Batu pada Selasa 24 Januari 2023. Pertandingan berlangsung seru, bahkan pada menit keempat PS Tebo sudah unggul 1-0 melalui sepakan kaki kiri Muhammad Nasta. 11 menit kemudian giliran pemain Tebo atas nama Taufik Nur menceploskan bola ke gawang kiper Bungo. Bungo baru mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-45 lewat gol M. Tony. Kubu tuan rumah sempat terdiam kala pemain Bungo M. Tony berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Namun PS Tebo kembali menambah 3 gol di babak kedua melalui gol Taufik Nur pada menit ke-79, gol Sahbandi di menit 86 dan 90, skor 5-2 untuk kemenangan Tebo dan memastikan tiket ke final Gubernur Cup. Namun saat skor masih 2-4 tepatnya di injury time, PS Bungo melakukan protes. Bahkan seluruh pemain Bungo meninggalkan lapangan saat pertandingan sedang berlangsung karena diduga ada 12 pemain Tebo berada di lapangan. Pelatih PS Bungo Tri Kurniawan mengatakan kelalaian panitia dan juga pengawas pertandingan membuat Bungo rugi hingga kebobolan 2 gol di babak kedua. Hal ini akan dilaporkan ke Asprop PSSI Jambi. Di babak kedua ini ada panitia maupun pengawas pertandingan lalai terhadap apa yang telah dilakukannya. Masa pemain bisa bermain sebanyak 12 orang untuk Kabupaten Tebo yang membuat kita rugi karena akhirnya kita kebobolan 2 gol. Kita akan melakukan protes pada Asprop tentang apa yang telah terjadi di lapangan pada saat sekarang ini. Sementara itu pelatih PS Tebo Afri Giri mengaku tidak mengetahui ada 12 pemain di lapangan dan dirinya mengaku terjadi miskomunikasi terkait hal ini. Bang, klaim dari pelatih sebelah ini katanya ada pemain kita yang masuk lagi jadi 12 total, Bang? Memang ya, ada, Bang? Ya itu saya tidak tahu juga kan, awalnya kok bisa 12 seperti itu. Maksudnya bukan 12, mereka udah keluar, pasti suruh masukkan di sini kan. Pertandingan tetap berlangsung, jadi mungkin miskomunikasi lah. Saya juga tidak tahu pasti tentang itu. Ini akan bertampak dengan tim kita nanti, Bang? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Saya tahu pertandingan sudah disiapkan. PS Merangin menang atas PS Tanja Barat 2-0 dalam laga semifinal Gubernur Cup 2023 pada Rabu sore 25 Januari di Stadion Sri Maharaja Batu. Pada babak pertama, kedua kesebelasan saling jual beli serangan, namun tidak ada satupun gol tercipta. Skor kacamata hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Merangin berhasil mencetak 2 gol tepatnya di menit 48 melalui Agung Supriyanto dan di menit ke-56 melalui M. Hambali. Dan skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membuat Merangin akan menantang Tebo di laga final Gubernur Cup 2023 pada Sabtu 28 Januari 2023. Sedangkan PS Tanja Barat akan berhadapan PS Bungo untuk merebut posisi ketiga.
Empat tim ini sebelumnya pernah bertemu di babak penyisihan, di mana PS Tebo unggul atas PS Merangin 1-0, sedangkan Bungo menang telak atas PS Tanja Barat 4-1. Laga memperebutkan posisi ketiga Gubernur Cup 2023 berlangsung di Stadion Sri Maharaja Batu, Kabupaten Tebo pada 27 Januari 2023 yang mempertemukan Bungo dan Tanja Barat. Bungo berhasil lebih dahulu memimpin 1-0 lewat tendangan Tony Saputra di menit kelima. Selang 1 menit giliran PS Tanja Barat membalas melalui sepakan voli Mas Rindi. Kemudian PS Tanja Barat berbalik memimpin 2-1 melalui Armulis setelah kiper PS Bungo gagal menghalau bola menggunakan kaki. Ketika babak pertama akan berakhir, PS Bungo kembali menciptakan gol melalui M. Tony Saputra. Skor 2-2 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua pertandingan tetap berlangsung seru, hanya saja tidak ada satupun gol tercipta hingga pertandingan selesai dan dilanjutkan dengan adu penalti. Dalam adu penalti, 4 penendang PS Tanja Barat tidak satu pun bisa mencetak gol. Sedangkan PS Bungo dari 4 penendang, 2 penendang berhasil melesakkan gol dan 2 lagi gagal. Skor akhir penalti 2-0. Atas kemenangan ini, PS Bungo berhak menduduki peringkat ketiga Gubernur Cup 2023. Perjalanan Gubernur Cup 2023 akhirnya sampai pada puncaknya. 11 kabupaten kota yang melakoni pertandingan sengit hanya menyisakan 2 tim yang akan bertarung di laga pamungkas final Gubernur Cup 2023. Mereka adalah tim tangguh dari PS Merangin yang berhadapan dengan PS Tebo. Pada Sabtu sore 28 Januari 2023, Gubernur Cup mempersembahkan laga puncaknya di Stadion Sri Maharaja Batu, Kabupaten Tebo. Stadion disesaki para supporter dari kedua tim, namun lebih dominan Laskar Raja Batu sebagai tuan rumah. Pada laganya, PS Merangin tertinggal terlebih dahulu di babak pertama melalui tendangan bebas Apriando yang gagal dihalau oleh kiper PS Merangin. Di menit ke-21, wasit sempat menghentikan permainan beberapa menit di mana pemain PS Tebo dengan nomor punggung 9 melakukan pelanggaran pemain PS Merangin nomor 6. Ternyata hal ini memicu amarah kedua tim yang berujung adu jotos. Salah satu bek PS Merangin nomor punggung 16 terekam memegang kepala pemain PS Tebo nomor punggung 9. Setelah kondisi cukup tenang untuk melanjutkan pertandingan, wasit memberikan kartu merah kepada pemain PS Tebo nomor punggung 9 dan pemain Merangin nomor punggung 9. Bermain dengan 10 orang, tim PS Tebo tampaknya cukup keteteran, bahkan hingga babak pertama berakhir PS Tebo terus ditekan. Di babak kedua, pertandingan baru berjalan beberapa detik, PS Merangin bisa menyamakan kedudukan akibat kiper tidak sempurna menangkap bola. Bahkan selang beberapa menit, PS Merangin bisa menceploskan 2 gol lagi, masing-masing di menit 63 dan menit 71. Sedangkan PS Tebo hanya membalas 1 gol di menit 78. Skor berakhir 2-3 untuk kemenangan PS Merangin sebagai juaranya. Dengan berakhirnya laga final dan lahirnya juara baru Gubernur Cup, pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tebo yang sukses menjadi tuan rumah. Bahkan Stadion Sri Maharaja Batu dinilai sebagai stadion termegah di Provinsi Jambi yang sangat tepat menjadi lokasi pertandingan dan event-event berskala besar. Wujud ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tebo yang sukses sebagai tuan rumah, Pemprov Jambi memberikan ucapan terima kasih berupa piagam ke masing-masing Forkopimda Kabupaten Tebo. Saya bangga hari ini karena Stadion Sri Maharaja Ratu ini saat ini stadion termegah di Provinsi Jambi. Ya, dari semua stadion ini paling megah di Provinsi Jambi. Tinggal lampunya. Nah, yang kedua, ketika stadion ini megah di Jambi, sayang kalau tidak ada event yang juga berkelas di sini. Maka saya tawarkan pada Pak Bupati, siap tidak jadi tuan rumah, kalau dia siap. Nah, jadilah akhirnya Gubernur Cup di Tebo ini. Nah, pertama tujuan kita adalah kita ingin semangat dari Wali Kota ini mengembang sepak bola di daerah Jawa Timur. Ya, tidak hanya Tebo, tidak hanya Merangin, juga yang lainnya gitu, Batanghari, yang lain itu semua. Nah, agar embrio sepak bola Jambi ini terangkat. Ya, kalau semua terangkat, nah pertama kita minimalisir angka kejahatan dengan remaja, narkoba, semuanya dampak yang muncul dari sepak bola ini. Itu yang kita harapkan. Nah, yang paling penting adalah kita ingin mengikat tali persaudaraan antar kabupaten kota di Jambi ini. Karena Gubernur Cup ini adalah dalam rangka HUT Jambi yang ke-66 kemarin. Nah, itu dan Tebo alhamdulillah rumahnya sukses. Kenapa? Dari mulai awal event ini sampai hari ini luar biasa. Animo daripada masyarakat luar biasa sekali. Saya bangga sekali karena Pak Bupati juga menyiapkan panitia luar biasa saya kira. Itu aja intinya. Ya.
Terkait siapa tuan rumah Gubernur Cup berikutnya, Gubernur Jambi belum bisa memastikannya. Gubernur berharap daerah yang belum pernah menjadi tuan rumah dapat mempersiapkan fasilitas stadion sehingga dapat menjadi tuan rumah Gubernur Cup 2024. Kita lihat nanti daerah yang siap nanti siapa, apakah nanti Tanjung Barat, terus sudah lama tidak ada. Kerinci, saya tahu ada juga nanti Kerinci. Kalau Kerinci mau silakan nanti, tapi tolong siapkan stadion yang baik juga. Ya. Sementara itu penjabat Bupati Tebo Aspan mengucap syukur karena Gubernur Cup berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, Aspan bersyukur tuan rumah juga dapat mengukir prestasi sebagai juara 2 Gubernur Cup tahun ini. Dalam pelaksanaan, alhamdulillah sampai hari ini kegiatan sudah berakhir, ini sudah berjalan dengan lancar, meskipun ada insiden sedikit-sedikit, biasalah tidak mengganggu jalannya pertandingan. Nah, ini yang pertama, kita sukses. Kemudian sukses di bidang prestasi, kita juga sukses di bidang prestasi. Seperti yang saya sampaikan waktu kita wawancara awal, target kita kan juara 3. Sekarang kita sudah juara 2. Dan itu pun kalau kita melihat dari anak kita sebenarnya skornya 3-3. Cuman karena ada entah kelalaian, entah bagaimana dengan namun saya puas